Selamat pagi anak-anak Ibu, selamat bergabung kembali bersama dengan Ibu Erli Kasna Ginting. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita yaitu mengenai struktur dan fungsi organ tumbuhan. Sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ibu membawakan dalam agama Kristen. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami mau melaksanakan pembelajaran kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, berikan kami kepintaran, berikan kami kebijaksanaan agar kami boleh mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pembelajaran pertemuan hari ini, kita akan mempelajari mengenai struktur dan fungsi organ tumbuhan, di mana tumbuhan ini adalah salah satu makhluk hidup. Nah, di dalam tumbuhan mempunyai struktur organ utama dan juga struktur organ tambahan. Artinya, semua tumbuhan itu memiliki organ utama. Jadi organ utama itu adalah semua tumbuhan memilikinya. Nah, organ tambahan itu tidak semua tumbuhan mempunyai organ tambahan. Itu makanya dia dikatakan sebagai tambahan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari struktur organ utama pada tumbuhan. Apa saja organ utama pada tumbuhan? Organ utama pada tumbuhan itu ada 3, ada akar, ada batang, dan juga ada daun. Kita akan pelajari, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan mempelajari struktur dan fungsi akar, struktur dan fungsi batang, dan struktur dan fungsi daun. Ini adalah organ utama pada tumbuhan. Pada pertemuan kali ini kita akan khusus mempelajari struktur dan fungsi pada akar. Nah, akar secara morfologi itu secara bagian luar itu terdiri dari akar serabut dan juga akar tunggang. Jadi akar serabut itu adalah akar yang dimana akar primernya terdiferensiasi sehingga tidak dapat dibedakan yang mana akar primer dan akar sekunder. Jadi untuk akar serabut ukurannya itu sama panjang. Nah ini akar serabut. Akar serabut ini terdapat pada tumbuhan di monokotil, tumbuhan berkeping satu. Contohnya itu tumbuhan jagung, tumbuhan padi, ataupun tumbuhan tebu. Nah, untuk akar ini adalah akar tunggang. Akar tunggang ini memiliki akar primer yang jelas dan akar sekunder. Nah, jadi akar primer dan akar sekunder itu dapat dibedakan. Kalau ini tidak dapat dibedakan, ini dapat dibedakan dengan jelas. Di mana akar primer adalah akar yang pertama kali tumbuh. Nah, ini dia akar primernya. Dan ukurannya lebih besar daripada akar sekunder. Ini akar sekunder. Nah, akar primer ini kita temukan di tumbuhan dikotil. Jadi tumbuhan dikotil ini adalah tumbuhan berkeping 2. Apa contohnya? Contohnya itu adalah tumbuhan mangga, tumbuhan jambu, tumbuhan rambutan, itu dia mempunyai akar tunggang. Nah, itu dia secara morfologi ataupun secara bagian luar. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari fungsi akar. Apa fungsi akar? Fungsi akar ini berfungsi untuk menyerap air. Jadi dia untuk menyerap air dari dalam tanah, itu yang berperan adalah akar. Nah, selanjutnya dia juga mengangkut air. Selain menyerap air, dia juga berfungsi untuk mengangkut air dan juga tidak hanya air dan juga garam mineral yang terlarut di dalam tanah itu menuju ke seluruh tumbuhan untuk yang namanya proses fotosintesis. Nah, dia berfungsi sebagai penyerapan, sebagai pengangkut, dan dia juga berfungsi untuk pengokoh tanaman. Jadi ada juga beberapa tumbuhan yang berfungsi, akarnya itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Itu contohnya pada wortel ataupun lobak, itu menyimpan cadangan makanannya pada akar. Nah, kita akan pelajari struktur dan akar, baik itu secara morfologi dan juga secara anatomi. Jadi secara morfologi tadi ada akar serabut, ada akar tunggang. Di mana akar serabut dan akar tunggang ini terdiri dari batang akar, ujung akar, tudung akar, dan juga rambut akar. Ini bisa kita lihat secara kasat mata karena dia terdapat di bagian luar. Nah, untuk struktur dalam, ini dia struktur yang ada di dalam ini.
Jadi pengamatan untuk struktur anatomi ini pengamatannya dilakukan di dalam laboratorium dengan menggunakan alat mikroskop untuk mengamati anatomi akar. Di mana anatomi akar ini kita dengan cara memotong setipis mungkin akar tumbuhan tersebut dan meneteskannya dengan air dan kita amati melalui yang namanya mikroskop. Nah, kita akan temui di anatomi akar ada epidermis, ada korteks, ada endodermis, dan juga ada stele. Nah, kita akan mempelajari lebih dalam mengenai struktur luar dan struktur dalam. Nah, kita akan pelajari yang pertama dulu itu adalah struktur morfologi luar ataupun struktur luar dari akar. Jadi akar tadi secara morfologi, secara bagian luar itu mempunyai rambut akar, mempunyai batang akar, mempunyai ujung akar, dan juga mempunyai tudung akar. Di mana ujung akar ini merupakan titik tumbuh akar. Jadi ini adalah titik tumbuh akar, di mana jaringannya ini dia terdiri dari jaringan yang aktif membelah, ataupun dia disebut dengan meristem. Di mana ujung akar ini dilindungi oleh tudung akar ataupun kaliptra. Nah, ini dia gambarnya, ini rambut akar, jadi dia sangat pendek. Nah, ini adalah batang akar, dan ini adalah ujung akar dan tudung akar. Ini dia secara morfologi. Nah, tudung akar, ini tadi tudung akar adalah bagian tumbuhan yang melindungi yang namanya ujung akar. Nah, apa fungsinya? Dia berfungsi untuk melindungi akar terhadap kerusakan mekanisme waktu pada saat menembus tanah. Jadi dia untuk melindungi. Jadi ini dia melindungi akar. Ini dia tudung akar, dia berfungsi untuk melindungi. Nah, tadi ini dia daerah pembelahan sel ya. Ini terjadi di ujung akar. Nah, ini adalah daerah pembentangan dan ini adalah daerah diferensiasi atau pembelahan sel. Jadi di dalam akar itu terdapat prokambium, ada meristem dan ada protoderm. Nah, ini dia bagian dari luar akar ataupun morfologi akar. Selanjutnya, tadi ada di bagian luar itu kita temukan juga rambut akar. Jadi rambut akar ini untuk memperluas penyerapan air dan mineral. Jadi rambut akar hanya tumbuh di dekat ujung-ujung akar dan umumnya relatif pendek. Nah, jadi bila akar tumbuh memanjang ke tanah, maka pada ujung akar yang lebih muda akan terbentuk rambut akar yang baru, sedangkan yang lebih tua akan hancur. Jadi rambut akar ini dia akan mengalami yang namanya diferensiasi, pembelahan sel. Jadi ketika dia akan menembus tanah yang baru, maka dia akan terbentuk yang baru dan yang lama ataupun yang tua akan hancur. Nah, kita akan mempelajari yaitu struktur anatomi bagian dalam ya, struktur anatomi bagian dalam tumbuhan akar. Jadi anatomi ini adalah struktur dalam yang harus kita amati dengan menggunakan bantuan mikroskop. Di mana di struktur anatomi akar tadi kita akan menemukan yang namanya epidermis. Ini epidermis lapisan terluar, ada korteks, ini adalah lapisan korteks setelah epidermis. Setelah korteks ada endodermis dan di dalam endodermis ada stele ataupun silinder pusat. Di dalam stele ada pembuluh angkut yaitu xilem dan floem dan juga periskel. Nah, yang pertama kita akan pelajari lapisan epidermis. Lapisan epidermis ini adalah lapisan yang paling luar akar yang terdiri dari selapis sel yang tersusun sangat rapat. Ini dia epidermis. Ya, ini dia epidermis yang sangat rapat dan terdiri dari hanya satu lapis. Nah, dinding epidermis ini sangat tipis ya dan mudah dilalui oleh akar. Nah, ini adalah modifikasi dari rambut akar. Nah, itu dia epidermis. Selanjutnya ada yang namanya korteks akar. Korteks akar ini tadi setelah lapisan epidermis itu ada lapisan korteks, di mana lapisan korteks ini terdiri dari beberapa lapis. Kalau tadi epidermis dia hanya selapis, korteks dia beberapa lapis dan juga dindingnya tipis. Di mana di korteks akar ini terdapat ruang-ruang antar sel yang berperan untuk pertukaran gas dan juga ada beberapa tumbuhan yang menyimpan cadangan pada makanannya
di korteks akar, yaitu adalah tumbuhan wortel dan juga tumbuhan lobak. Nah, selanjutnya setelah korteks akar itu dia masuk ke lapisan endodermis. Jadi ini endodermis adalah lapisan setelah korteks, di mana dia lapisannya ini selnya itu tebal dan susunannya itu juga berbeda antara sel satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu batas korteks dan endodermis itu terlihat ya jelas jika kita amati dalam mikroskop. Jadi endodermis ini berperan untuk mengatur jalannya larutan yang diserap dari tanah menuju ke silinder pusat. Yang selanjutnya kita akan mempelajari silinder pusat ataupun stele. Jadi di dalam silinder pusat ini terdiri dari periskel dan xilem dan phloem. Xilem itu pembuluh kayu, phloem itu pembuluh tapis. Nah, ini dia adalah stele. Ini stele silinder pusat. Di dalam stele ada phloem dan juga ada xilem. Nah, ini adalah empelur, ya kan? Nah, ini adalah bagian yang terdapat di dalam stele ataupun silinder pusat. Nah, ini adalah contoh pengamatan akar zeamais. Zeamais itu adalah tumbuhan padi. Tumbuhan padi itu tergolong tumbuhan monokotil. Jadi ini adalah contoh pengamatan pada tumbuhan monokotil. Ya, tadi kalau yang dari awal ini adalah contoh pengamatan tumbuhan dikotil. Berbeda ya. Ini adalah tumbuhan dikotil. Nah, yang ini tadi adalah pengamatan tumbuhan monokotil. Nah, jadi sama-sama tumbuhan baik monokotil dan dikotil itu sama-sama mempunyai epidermis, korteks, endodermis, dan juga stele. Nah, perbedaannya nanti di letak pembuluh xilem dan phloemnya. Ya, jadi periskel ini berfungsi untuk yang namanya pertumbuhan sekunder, ya, pertumbuhan sekunder dari akar. Sedangkan xilem ini dan phloem ini sebagai pembuluh angkut. Xilem ini untuk mengangkut yang namanya air dan mineral, sedangkan phloem itu mengangkut hasil fotosintesis. Jadi di dalam monokotil itu terdapat empelur ya. Sedangkan tadi di kotil tidak kita temukan empelur. Nah, selanjutnya kita akan pelajari jaringan-jaringan penyusun pada akar dikotil. Jadi akar dikotil itu mempunyai lapisan epidermis yang tadi dia bagiannya terluar, itu berfungsi untuk jalan masuknya air dan garam mineral. Selanjutnya setelah lapisan epidermis ada lapisan korteks. Korteks ini adalah sebelah epidermis dan berfungsi sebagai cadangan makanan. Ini tadi contohnya terdapat pada tumbuhan wortel dan juga lobak. Selanjutnya setelah lapisan korteks ada yang disebut dengan lapisan endodermis ya. Apa perannya? Itu untuk mengatur yang namanya masuknya air ke dalam pembuluh. Dan juga ada juga dia berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Dan selanjutnya setelah endodermis ada periskel ya. Periskel ini dia berperan untuk membentuk cabang akar ataupun kambium gabus. Nah, ini xilem dan phloem ini adalah pembuluh angkut, di mana tadi xilem itu mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju ke daun, sedangkan phloem itu mengangkut zat makanan ataupun hasil fotosintesis yang dibuat oleh tumbuhan dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Dan empulur ini adalah bagian tengah yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan tadi. Nah, ini dia jaringan penyusun akar dikotil. Nah, ini dia struktur dari akar dikotil. Ada bulu akar, ini ada korteks, ada periskel, ada endodermis, ini endodermis, lapisan antara korteks dengan stele. Nah, ini adalah stele, di dalam stele ada xilem dan phloem ya. Ini dia sama, ini epidermis. Setelah epidermis ada korteks, ini korteks. Setelah korteks ini ada endodermis. Nah, setelah endodermis ini ada stele. Ini adalah stele. Di dalam stele ada kambium untuk dikotil. Di tumbuhan monokotil kita tidak jumpai kambium. Di tumbuhan dikotil kita jumpai nanti kambium. Ada pembuluh angkut, itu adalah pembuluh xilem. Ada juga pembuluh phloem dan juga ada periskel. Nah, ini adalah struktur tumbuhan dikotil ataupun tumbuhan berkeping dua.
di mana akarnya ini akar tunggang. Kalau monokotil akarnya serabut, itu berkeping 1. Kalau dikotil akarnya tunggang, itu berkeping 2. Nah, apa perbedaan dikotil dan monokotil? Mari kita amati. Nah, ini dia untuk akar dikotil, tumbuhan berkeping 2. Ini monokotil, ini tumbuhan berkeping 1. Tadi dia tumbuhan dikotil ini dia mempunyai akar serabut, ya. Kalau dia akar dikotil itu dia akarnya tunggang. Ya. Nah, tadi Miss bilang di akar dikotil itu memiliki yang namanya kambium. Sedangkan monokotil tidak ada kambiumnya. Apa peran kambium? Kambium ini berperan untuk pertumbuhan sekunder, sehingga membuat batang tumbuhan itu membesar. Jadi setiap tumbuhan yang punya kambium itu dia dipastikan tumbuhan dikotil. Jadi apabila kalian lihat batang tumbuhan itu mengalami perbesaran, maka dia disebut dengan tumbuhan dikotil. Nah, kita tidak pernah menemukan batang jagung ataupun padi itu mengalami perbesaran diameter. Pasti segitu-segitu aja batangnya. Kenapa? Karena pada tumbuhan jagung, padi, tebu itu tidak punya yang namanya kambium, sehingga dia tidak mengalami perbesaran batang. Nah, itu dia pada ada tidaknya kambium. Nah, selanjutnya pada peradaan kaliptra. Kaliptra ini adalah pelindung ujung akar, ya. Nah, kalau pada monokotil itu tertampak dengan jelas, ya. Ini adalah kaliptranya ujung akar. Ini rambut akar. Nah, di ujung akar dia terlihat sangat jelas. Nah, kalau dia dikotil itu tidak terlihat dengan jelas. Nah, empelur ini kita temukan pada tumbuhan monokotil, ya. Dan kita tidak temukan pada tumbuhan dikotil. Nah, kalau dia selanjutnya itu ada letak xilem dan floem. Kalau pada tumbuhan monokotil, letak xilem dan floem itu dia berselang-seling, ya, tidak teratur. Sedangkan kalau dia tumbuhan dikotil itu letak xilemnya itu bersebelahan dengan letak floem, yaitu teratur. Di mana xilem yang ini dan floem yang lebih kecil. Ukuran xilem lebih besar dan floem lebih kecil. Nah, ini adalah perbedaan akar tumbuhan dikotil dan monokotil. Ibu harap pembelajaran kita pada hari ini kalian dapat mengerti dan semoga bermanfaat. Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, kita review di mana semua tumbuhan itu memiliki yang namanya struktur dan fungsi organ. Ada organ utama yang terdiri dari akar, batang, dan daun, dan juga ada organ tambahan, di mana organ tambahan ini terdiri dari buah, biji, dan bunga. Nah, pada pengamatan yang pertama, kita akan pelajari pengamatan akar, di mana akar tadi secara morfologi ada akar serabut dan juga akar tunggang. Nah, kalau dia akar serabut, itu terdapat pada tumbuhan monokotil, sedangkan akar tunggang itu terdapat pada tumbuhan dikotil. Nah, untuk struktur bagian luar dari tumbuhan, ya kan, itu terdiri ataupun morfologi luar, itu terdiri dari rambut akar, batang akar, ujung akar, dan juga tudung akar. Nah, untuk secara morfologi ataupun bagian dalam, itu terdiri dari yang namanya epidermis, korteks, endodermis, dan juga stele. Di mana stele ini dia mengandung yang namanya pembuluh angkut, yaitu xilem dan floem. Nah, apa perbedaan antara akar monokotil dan dikotil? Yang pertama pada bentuk akarnya. Kalau dia akar monokotil itu serabut, sedangkan akar dikotil itu adalah akar tunggang. Selanjutnya dari ada tidaknya kambium. Kambium itu kita temukan pada yang namanya tumbuhan dikotil, sedangkan monokotil tidak. Untuk ada tidaknya empelur, empelur ini ditemukan pada tumbuhan monokotil, sedangkan tumbuhan dikotil tidak. Nah, selanjutnya pada susunan xilem dan floem. Kalau xilem dan floem pada tumbuhan monokotil itu beraturan ataupun berselang-seling, sedangkan tidak beraturan ataupun berselang-seling, sedangkan pada monokotil itu beraturan, di mana ukuran xilem lebih besar daripada floem. Nah, untuk itu, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian dapat mengerti
Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami setelah selesai melakukan pembelajaran Bapak, kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini boleh kami pahami, boleh kami simak, dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jadi penutupnya pada pembelajaran ini Ibu akan memberikan tugas yang terpisah dalam video. Silahkan kamu kerjakan nanti dalam buku latihan kamu. Untuk materi ini silahkan kamu catat dalam buku catatan kamu. Untuk batas pengirimannya, jadi jadwal pengirimannya itu sesuai dengan roster. Jadi apabila kamu tepat waktu, kamu akan mendapat apresiasi. Jika kamu tidak mengumpulkannya tepat waktu pun, Ibu masih tetap menerimanya. Jadi silahkan kerjakan, jangan sampai ketinggalan. Dan sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat.